Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mohon maaf sebelumnya Bapak. Perkenalkan, nama saya Zawa Septia, NIM 19034044 dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir saya yaitu tentang eksperimen polarisasi cahaya dengan dosen pengampu Bapak Fakrul Razi, SPD, MSI, PhD. Baiklah. Baiklah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, teori dasar, rumusan masalah, dan tujuan eksperimen. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakangnya yaitu pengetahuan mengenai karakteristik cahaya sangat membantu kita untuk memahami bahwa cahaya berperilaku sebagai gelombang dan lebih tepatnya lagi cahaya sebagai gelombang transversal yang berarti bahwa cahaya merambat tegak lurus terhadap arah osilasinya. Salah satu gejala gelombang yang dapat menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal adalah peristiwa polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya atau polarisasi optik adalah salah satu sifat cahaya, yaitu jika cahaya itu bergerak berosalisasi dengan arah tertentu. Arah polarisasi gelombang ini dicirikan oleh arah vektor bidang medan listrik gelombang tersebut serta arah vektor bidang medan magnetnya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Teori dasarnya yaitu polarisasi pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Prancis yaitu E. Malus yang melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan dielektrik. Hasil penemuannya tersebut membuat para ilmuwan tertarik mempelajari tentang polarisasi cahaya tersebut. Salah satunya ilmuwan yang belajar menemukan fenomena pada polarisasi cahaya adalah Brewster. Brewster pertama kali berhasil menemukan bahwa pantulan cahaya tidak selamanya terpolarisasi secara sempurna dan pelebaran cahaya terpolarisasi bergantung pada sudut datangnya. Cahaya menjadi terpolarisasi sempurna pada sudut spesifik dari arah datang yang ditentukan oleh indeks bias kedua sisi dan batas refleksinya tersebut. Prinsip dari radiasi gelombang pendek dari pemancar dipolarisasikan sepanjang pusat diode pemancar dan tersebar pada ruang medan magnetnya masih terdapat di pusat pemancar tersebut. Jika diode pemancar diatur secara vertikal, maka medan magnetiknya akan terpolarisasi secara vertikal tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama yaitu, apakah pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada dua polar dan tiga polar? Yang kedua yaitu, bagaimana kebenaran hukum Paulus pada dua polar dan tiga polar? Selanjutnya yaitu tujuan eksperimen. Yang pertama yaitu menyelidiki pengaruh perubahan sudut terhadap intensitas cahaya pada dua polar dan tiga polar. Yang kedua yaitu membuktikan kebenaran hukum Paulus pada dua polar dan tiga polar. Selanjutnya yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu ada yang pertama yaitu settingan awal. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti yang ada pada di gambar. Memasang sensor cahaya ke input paspor 2 pasco 510 unit flash interface. Yang ketiga yaitu memutar disk aparatur sehingga berada di depan sensor cahaya. Yang keempat memastikan kulai pada rotary motion sensor sudah terpasang seperti pada gambar yang ada pada di modul. Yang kelima yaitu memasang rotary motion sensor ke input Pasco capstone. Yang keenam itu mendorong semua komponen jalur optik sedekat mungkin. Yang ketujuh membuka aplikasi Pasco capstone. Yang ke-8 yaitu mengklik tab Intentional Procedure. Yang ke-9 yaitu membuat grafik intensitas relatif. Yang pertama yaitu prosedur. Yang pertama yang selanjutnya itu prosedur percobaan. Untuk dua polar yang pertama itu mengamati polarizer pada polarization analyzer dengan retarder. Menggeser semua komponen berdekatan pada track. Yang kedua yaitu menghidupkan laser dengan menekan tombol on pada basic optic red diode laser. Yang ketiga yaitu mengklik delete laseran di kanan bawah layar. Yang keempat yaitu mengamati retarder dengan polarizer di polarizer analyzer. Lalu memulai record, lalu putar polarizer searah. Lalu putar polarizer memiliki rotary motion sensor intensitas cahaya pada grafik mencapai titik maksimumnya. Yang kelima itu mengklik delete laser. Yang keenam itu memperhatikan sudut di bagian atas polarizer analyzer.
Yang ketujuh yaitu mengklik record putar polarizer yang memiliki rotary motion sensor 360 derajat searah jarum jam dan klik berhenti ketika intensitas relatif maksimal. Yang terakhir yaitu mengklik data summary, klik run 1 dan beri label dua polar. Untuk prosedur polarisasi dengan 3 polarizer, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti gambar dengan saling berdekatan. Yang ketiga yaitu mengklik dan memutar polarizer pada polarizer analyzer, mengklik record dan polarizer ke minimum lalu kliklah stop. Selanjutnya yaitu mengklik record dan putar polarizer yang memiliki rotary motion sensor 360 derajat searah jarum jam. Lalu klik berhenti saat relatif intensity maksimal. Yang kelima yaitu klik data summary dan klik run 2 dan beri label 3 pola. Pertama yaitu dari gambar di atas, yang pertama itu